Oke, gue yakin lo masih ingat kalau dulu pernah belajar trigonometri di fisika semester 1. Masih ingat ya? Oke, ya mungkin udah agak-agak lupa sama caranya apa segala macam. Tenang aja, di sini gue mulai dari dasar. Jadi nggak langsung lompat, ya. Oke, sebelum gue masuk ke konsep trigonometri itu apa sih? Sinus, kosinus, tangan gitu ya. Pernah kan belajar waktu semester 1 ya di fisika ya? Oke. Nah, tapi di sini kita belum masuk ke sini nih, nanti dulu belakangan. Gue mau masuk ke dasar dari trigonometri. Dasar dari trigonometri itu sebenarnya konsep kesebangunan. Konsep kesebangunan. Contohnya gini deh. Gue punya beberapa segitiga nih, segitiga siku-siku ya. Kalau di sininya 3, di sini 4, sisi miringnya berapa? Ayo, pakai Pitagoras jangan lupa. Oke. Ya, udah hafal ya, 5 ya. Kalau lo nggak yakin, coba kita hitung. Kalau ini C, maka C sama dengan akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. Pitagoras ya. Oke, akar dari 9 tambah 16 yaitu sama dengan akar dari 25 yaitu sama dengan 5. Sip. Jadi C-nya sama dengan 5. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya gue punya berapa lagi? 5, 12. Berapa sisi miringnya? Oke, dengan konsep yang sama lo bisa dapat dia 13. Oke. Nah, ada beberapa segitiga yang udah seharusnya lo hafalin nih. Kalau 3, 4, 5 pasangan gitu ya. 5, 12 pasangannya 13. Terus kalau 7, 24, satu lagi 25. Kalau 8, 15, 17. Nih pasangan segitiga yang sering banget keluar nih. Waktu SMP di UN nih sering banget nih keluar nih ya. Oke, next. Sekarang gue mau tanya, kalau misalkan gue punya suatu segitiga, depannya 6, sampingnya itu 8, berapa sisi miringnya? Gimana cara ngitungnya? Ya gampang lah, lo bisa pakai Pitagoras ini juga kan. Dan sebenarnya lo udah hafal juga pasti 10 ya. Ya gak? Oke, nah tapi sebenarnya gue pengen lihat gini. Oke, gue pengen lo lihat bahwa segitiga ini sama ini sebangun. Artinya coba lo lihat, 6 itu berapa kalinya 3? 2 kali. 8 itu juga 2 kalinya 3. Gitu kan? Nah, kalau gitu, sisi ini juga harus 2 kalinya 5. 2 kali 5 berapa? 10. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan gue punya suatu segitiga lagi, misalkan gue punya segitiga di sini 14, di sini 48. Nah, berapa nih sisi miringnya nih? Oke, gue bisa ngitungnya gini. Gue sederhanain dulu. Gue bagi 2 dulu. Daripada gue hitung langsung, mendingan gue bagi 2 dulu. Ini gue bagi 2 jadi 7. Ini gue bagi 2 jadi 24. Nah, ternyata kita udah punya hafalan. Kalau 7, 24 pasangannya berapa tadi? 25. Ini hafalan kita nih tadi nih ya. Nah, karena di sini 25 dan ini adalah 2 kalinya, berarti sisi miring ini pasti berapa? Pasti 50 ya. Tinggal ini kali 2 aja gitu. Oke? Oke, sama juga kalau misalkan gue punya di sini misalkan 1, bawahnya 2. Berapa sisi miringnya? Nah, kalau ini kan harus dihitung nih. 1 kuadrat, nih misalkan C. C itu adalah akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Berapa tuh? Ya, akar 5 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan gue punya di sini misalkan 33, di sini 66, berapa sisi miringnya? Ya gampang aja, ini kan sebangun sama ini kan. Ya nggak? Keduanya sebangun nih. Tinggal lo kali berapa? Kali aja 33. Nah, berarti sisi miringnya itu berapa? 33 akar 5 ya. Ini dasarnya tuh adalah sifat kesebangunan ini ya. Jangan lupa ya. Oke, gue pengen lo biasain melakukan hal ini ketika lo menghitung segitiga siku-siku ya. Jadi nanti trigonometrinya jadi lebih oke nih ya. Lanjut lagi. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Perbandingan sisi segitiga. Jadi gini, kalau misalkan gue punya segitiga di sini 3, di sini 4, sisi miringnya berapa? 5. Sip. Oke, misalkan ini sudutnya theta ya, kita nggak tahu lah sudutnya itu berapa besarnya. Oke,
Tapi ada aturannya gini, jadi kita nama-namain ya. Sisi yang di depan sudut itu namanya A, sisi yang di samping sudut itu namanya B, sisi yang miring itu dinamain C. Oke, nah sekarang dari sini gue mau tanya, perbandingan A per C itu berapa? Oke, untuk segitiga yang ini adalah 3/5. Perbandingan B sama C-nya berapa? 4/5 gitu ya. 4/5. Perbandingan A sama B-nya berapa? A per B. A per B yaitu adalah 3/4. Oke, sip. Jadi untuk segitiga yang kayak gini kita udah tahu nih perbandingan sisi segitiganya itu adalah kalau A per C-nya 3/5, B per C-nya 4/5, A per B-nya 3/4. Oke. Nah sekarang kalau misalnya gue punya suatu segitiga yang sebangun sama ini, apa syarat dari suatu segitiga yang sebangun? Apa coba? Nih, gue ingetin lagi. Syarat suatu segitiga sebangun itu adalah sudutnya harus sama. Ya. Jadi sudut di sini sama sudut di sini tuh harus sama. Ya, oke. Kalau gitu sudut ini sama sudut ini juga sama nih. Ya. Baru dia bisa dikatakan sebangun. Nah, oke, misalkan di sini adalah 33, di sini 44. Berarti berapa sisi miringnya? Iya, ini pasti 55 ya, karena 11 kali ya. Sebangun dan perbandingannya 11 kali. Nah, sekarang gue pengen hitung lagi nih. Untuk segitiga yang ini, berapa perbandingan A banding C? Oh, ternyata dia 33 banding 55. Kalau kita coret bagi 11 bagi 11, kita dapat 3/5. Sama juga ternyata ya. Oke, kalau kita cari A per... jangan A per B dulu deh. B per C-nya. Nah, kalau kita cari B per C sama juga 44/55. Ternyata 4/5 juga. Sama juga, gitu kan? Nah, bahkan kalau kita cari A per B. A per B-nya itu adalah 33/44. Ini sama dengan 3/4. Ya, sama juga sama sebelumnya, gitu kan? Nah, kalau gitu, ternyata nih, untuk segitiga yang sebangun, ya, untuk segitiga yang sebangun, mau ini, mau gimana, ternyata perbandingan A per C, perbandingan B per C, perbandingan A per B itu selalu sama. Kenapa kayak gitu? Gara-gara sudutnya sama, gitu ya. Jadi kalau sudutnya sama, maka perbandingannya sama. Nah, oleh karena itulah dinamain ada suatu perbandingan sudut. Namanya apa? Namanya sinus, kosinus, tangan. Ya, yang nanti bakal kita lanjutin setelah slides yang ini.